Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima. Beragam jenis artileri telah diciptakan dalam berbagai bentuk dan juga memiliki kecanggihan. Berbagai artileri ini dirancang khusus untuk menghancurkan dan melemahkan kekuatan musuh. Oleh karena itu, artileri sangat berbahaya dan memiliki daya hancur yang sangat besar. Inilah 10 artileri paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Uran 9. Uran 9 adalah robot yang dibekali dengan fitur-fitur canggih. Uran 9 dilengkapi meriam 30 mm dan mampu menembakkan sekitar 400 peluru per menit dan mampu menghancurkan kendaraan lapis baja. Artileri ini juga dibekali beberapa rudal kecil untuk area atas yang bertujuan untuk melumpuhkan pesawat atau helikopter militer dalam radius 3 km di atas tanah. Uran 9 dirancang sebagai unit pendukung militer Rusia yang mampu bekerja dalam cuaca dan kondisi geografis yang berbeda. Dengan segala fitur yang dimilikinya, Uran 9 efektif ditempatkan di garis depan dalam pertempuran yang paling masif dengan tugas menghancurkan kendaraan musuh yang jauh lebih besar dan sangat terlindungi. Peran tersebut mampu memberikan efektivitas tempur regu infanteri, sekaligus menawarkan perlindungan maksimal terhadap personel militer. Archer Artillery System. Archer Artillery System terdiri dari artileri FH-77 155 mm di bagian belakang sasis truk Volvo FME A25C 6x6 yang dimodifikasi sehingga mampu melibas segala medan. Kendaraan ini mampu berlari dengan kecepatan maksimum 70 km per jam dengan jarak tempuh maksimum 500 km. Senjata utamanya adalah meriam 155 mm kaliber 52, di mana sistem Archer sepenuhnya otomatis dan otonom. Selain itu, semua sistem untuk artileri penembakan saling terintegrasi. Setiap sistem senjata akan dikelola oleh 3 hingga 4 operator yang berada di luar sistem, sehingga meningkatkan keselamatan selama penempatan dan penembakan. Untuk serangan musuh, Archer dipersenjatai dengan sistem senjata jarak jauh yang terdiri dari penglihatan siang dan malam. Selain itu, kabin kendaraan juga dibekali perlindungan dari keadaan ekstrim. Perlindungan tersebut meliputi proteksi balistik, ranjau, kebakaran, dan kebisingan. Terdapat juga peralatan mengemudi darurat yang memungkinkan pengemudi dengan kondisi semua roda tertusuk maupun jika kendaraan menabrak ranjau. Cluster Munition. Ini adalah rudal yang benar-benar berbahaya bagi umat manusia. Pasalnya, 90% korban dari bom ini adalah warga sipil. Cluster Munition atau munisi tandan sendiri adalah proyektil yang dijatuhkan dari udara dan menyemburkan ratusan bom kecil atau submunisi ketika hendak menyentuh daratan. Jumlah submunisi yang terdapat dalam proyektil sangat banyak, bahkan mencapai 650 submunisi yang berukuran buah jeruk. Tujuan senjata ini dirancang tak lain adalah untuk membunuh personel dan menghancurkan kendaraan ataupun fasilitas musuh. Sedangkan klaster yang lain dirancang untuk menghancurkan landasan pacu atau jalur transmisi tenaga listrik, menyebarkan senjata kimia atau biologi, atau untuk menyebarkan ranjau darat. Karena bom klaster melepaskan banyak bom kecil di wilayah yang luas, mereka menimbulkan risiko bagi warga sipil, baik selama serangan maupun setelahnya. Beberapa bom kecil seringkali tidak meledak dalam beberapa waktu setelah pelepasan, sehingga dapat membunuh atau melukai warga sipil yang tidak sengaja menemukannya. Bahkan lama setelah konflik berakhir, bom ini sering ditemukan warga sipil yang tidak mengerti bahaya dari bom ini. Di samping itu juga mahal untuk ditemukan dan disingkirkan. Karena sifat berbahaya ini, cluster munition dilarang di beberapa negara. Namun saat ini masih ada beberapa negara yang masih menggunakan senjata ini untuk pertahanannya. AK-630M. AK-630 adalah sistem senjata full otomatis milik Angkatan Laut Rusia yang memiliki 6 laras 30 mm meriam putar. Kode 630 memiliki arti 6 laras dan 30 mm yang dipasang pada menara otomatis dan diarahkan oleh radar MR123 yang memiliki sistem deteksi dan pelacakan. Tujuan utama sistem ini adalah pertahanan terhadap rudal anti kapal dan senjata berpemandu presisi lainnya. Namun, artileri ini juga bisa digunakan untuk menembak pesawat, roket, kapal atau perahu, target di pantai dan ranjau laut yang terapung.
Beberapa kapal perang Soviet sering memasang hingga 8 unit di tiap kapalnya, mulai dari kapal pemburu ranjau hingga kapal induk. Satu set AK-630M disebut A213 Vimpel A yang terdiri dari AK-630M Gun Mount, MR-12302 Fire Control Radar System, dan SP-521 Electrical Optical Tracker. Satu sistem radar MR-123 dapat mengontrol dua senjata berbeda secara bersamaan yang mampu menyerang target udara dan permukaan laut dengan radius 5 km. Radar ini juga mampu mendeteksi pesawat berukuran MiG-21 sejauh 7 km. Submarin Ohio. Kapal selam Ohio sebelumnya memuat rudal balistik berhulu ledak nuklir, namun kemudian dikonversi dengan senjata paling kuat dan fleksibel di Angkatan Laut Amerika. Kapal selam raksasa ini memiliki kemampuan membawa 154 rudal jelajah darat Tomahawk dan lusinan pasukan operasi khusus ke wilayah yang dijadikan sasaran misi. Selain itu, Ohio juga berubah menjadi kapal selam dengan kemampuan yang sangat unik, mulai dari kapal induk drone hingga menjadi pusat komando dan kontrol. Perubahan Ohio lainnya adalah 22 tabung rudal yang sebelumnya 24, kemudian memodifikasinya sehingga mereka tidak dapat menembakkan rudal nuklir. Sebagai gantinya, masing-masing akan dapat meluncurkan hingga 7 rudal BGM-109 Tomahawks. Sementara, 2 tabung lainnya memiliki fungsi ruang penguncian, sehingga penyelam tempur dan navisial bisa masuk dan keluar meskipun di bawah laut. Kapal selam ini juga memiliki kemampuan untuk beroperasi lebih baik di perairan dangkal hingga lebih dekat ke pantai. Bastion P. Bastion P adalah sistem rudal pertahanan pesisir bergerak Rusia. Peran utama Bastion P adalah untuk melibatkan kapal permukaan termasuk kelompok kapal pertempuran, pengangkut, konvoi, dan pendarat. Tiap set terdiri dari 1 hingga 2 kendaraan komando dan kontrol oleh truk KAMAZ 43101 6x6, 1 kendaraan pendukung, 4 kendaraan peluncur 8x8 yang masing-masing dioperasikan oleh 3 orang kru berisi 2 rudal, dan 4 kendaraan pemuat. Setelah berhenti, rudal dapat disiapkan untuk penembakan dalam waktu 5 menit, dan keduanya ditembakkan dalam interval 2 hingga 5 detik. Peluncur dapat tetap siaga aktif selama 3 hingga 5 hari, atau hingga 30 hari bila disertai dengan kendaraan pendukung tugas tempur. Rudal yang digunakan oleh Bastion P adalah P-800 Onyx, yaitu rudal anti kapal supersonik dengan hulu ledak 200 hingga 250 kg. Mereka ditembakkan secara vertikal dari peluncur menggunakan pendorong roket berbahan bakar padat untuk akselerasi awal. Kemudian menggunakan ramjet bahan bakar cair untuk jelajah berkelanjutan di Mach 2,5. Pada awal peluncuran, navigasi rudal menggunakan GLONASS, yaitu sistem navigasi satelit berbasis ruang angkasa yang beroperasi di radio navigasi satelit Rusia. Kemudian, panduan radar aktif ketika mendekati target. Rudal dapat terbang ke ketinggian 14.000 meter sebelum turun ke bawah. Sistem ini mampu menghancurkan target yang berada di laut dan darat. Saat target di laut, rudal ini memiliki jarak 350 km dan hampir 450 km bila target di tanah. S-400. Rudal S-400 Triumph dikenal oleh NATO dengan nama sandi SA-21 Glower. S-400 adalah sistem rudal anti pesawat yang bisa menjangkau hingga maksimum 400 km dan bisa mencapai sasaran pada ketinggian hingga 27 km. Sistem ini bersifat mobile dan mencakup pusat kendali serta beberapa elemen peluncuran rudal yang masing-masing bisa mencapai 12 peluncur. Rusia memandang sistem tersebut sebagai salah satu elemen kunci sistem pertahanan anti pesawat mereka. Teknologi terdepan dan murah, rudal ini dibuat oleh pabrik senjata milik negara yaitu Almaz-Antey. S-400 dikembangkan untuk menghancurkan jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik, dan drone. Karena rudal ini dianggap lebih baik dari rudal milik negara lain, kemudian Amerika dan Barat membuat pesawat lebih baik. S-400 sangat fleksibel dan dapat digunakan dengan beberapa jenis roket. Selain itu, senjata ini juga memiliki keuntungan besar lain yaitu harga yang lebih terjangkau. S-400 memang dianggap mutakhir, tetapi tidak akan bertahan lama,
karena kini pabrikan senjata Rusia hampir menyelesaikan sistem S-50 yang dijuluki Prometheus. MLRS. MLRS kepanjangannya adalah Multi Launch Rocket System, yaitu sistem roket peluncuran ganda yang memiliki sistem otomatis dengan mobilitas tinggi. MLRS dapat menembakkan hingga 12 roket dalam beberapa detik. Ketika meluncurkan roket, ketiga awak yaitu penembak dan kepala bagian dapat menembakkan roket ini tanpa meninggalkan kabin. Unit peluncur MLRS terdiri dari peluncur M270 yang diisi dengan 12 roket dan dikemas dalam 2 pot 6 roket. Peluncur yang dipasang pada sisi Bradley merupakan sistem pemuatan otomatis dan pembidik otomatis yang sangat efisien. Di dalamnya berisi komputer kontrol penembakan yang mengintegrasikan kendaraan dan operasi peluncuran roket. Penembakan roket juga dapat dilakukan satu persatu maupun bersamaan. Meskipun begitu, akurasi mampu dipertahankan karena komputer selalu mengarahkan kembali bidikan saat proses peluncuran sedang berlangsung. Artileri ini dapat dengan mudah diangkut ke area operasi, baik dengan pesawat transporter C-5 atau dengan kereta api. MLRS juga menawarkan mobilitas lintas negara yang optimal dengan kecepatan 64 km per jam. Balistik misil. Peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang terbang dalam ketinggian suborbit melalui jalur balistik. Rudal balistik hanya dapat dikendalikan dalam tahap peluncurannya saja. Rudal balistik pertama adalah roket V2 yang dikembangkan oleh Nazi Jerman antara 1930 hingga 1940-an. Uji coba V2 yang pertama sukses adalah pada 3 Oktober 1942 dan mulai dioperasikan pada 6 September 1944 yang digunakan saat Perang Paris, diikuti dengan serangan terhadap London 2 hari kemudian. Hingga berakhirnya perang pada Mei 1945, lebih dari 3.000 V2 telah ditembakkan. Trayektori rudal balistik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas yang menghabiskan sebagian besar waktu terbang rudal, dan tahap memasuki kembali atmosfer bumi. Rudal balistik dapat diluncurkan dari lokasi tetap maupun kendaraan peluncur yang meliputi kapal, pesawat maupun kapal selam. Ketika berada di suborbit dan tidak ada lagi dorongan, rudal memasuki tahap terbang bebas. Untuk mencapai jangkauan yang jauh, rudal balistik umumnya diluncurkan sampai ke suborbit. Peluru kendali balistik antar benua dapat mencapai ketinggian sekitar 1.200 km. Artileri jenis ini memiliki beberapa kategori menurut jangkauannya, yaitu peluru kendali balistik jarak pendek yang memiliki jangkauan kurang dari 1.000 km. Peluru kendali balistik jarak menengah yang memiliki jangkauan antara 1.000 hingga 2.500 km. Intermediate Range Ballistic Missile atau IRBM memiliki jangkauan antara 2.500 hingga 3.500 km. Subcontinental Ballistic Missile atau SCBM dan Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM yang memiliki jangkauan lebih besar dari 3.500 km. Misil ini dapat mencapai ketinggian hingga 1.200 km. Dengan demikian, misil ini mampu menerjang target dengan kecepatan lebih dari 6 km per detik atau Mach 17. MIRV. MIRV adalah singkatan dari Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle, yaitu muatan rudal balistik eksoatmosferik yang berisi beberapa hulu ledak. Beberapa hulu ledak ini terdiri dari satu kesatuan yang terdapat dalam satu rudal. Berbeda dengan rudal balistik, konsep eksoatmosferik inilah yang hampir selalu dikaitkan dengan rudal balistik antar benua. Hanya China, Rusia, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Perancis saat ini dipastikan memiliki sistem rudal MIRV yang berfungsi. Sedangkan Israel diduga mengembangkan atau memiliki MIRV. MIRV yang pertama adalah Minuteman III, di mana memiliki 3 hulu ledak yang lebih kecil dengan berat setara 170 kiloton TNT, di mana dia menggantikan 1,2 megaton TNT dalam versi awal rudal ini. Dari tahun 1970 hingga 1975, Amerika Serikat menghapus sekitar 550 versi dan menggantinya dengan Minuteman III baru yang dilengkapi dengan muatan MIRV, di mana itu meningkatkan keefektifannya secara keseluruhan.
Kekuatan hulu ledak yang lebih kecil ini diimbangi dengan peningkatan akurasi sistem, yang memungkinkan untuk menyerang target keras hingga lebih efektif ketimbang hulu ledak yang besar namun kurang akurat. Pengenalan MIRF menyebabkan perubahan besar dalam keseimbangan strategis, di mana sebelumnya dengan satu hulu ledak dapat diantisipasi menggunakan senjata anti rudal. Dengan adanya 3 hulu ledak, maka musuh akan menyiapkan lebih senjata anti rudal yang harus dibangun, di mana ini memiliki arti bahwa ini jauh lebih murah untuk meningkatkan serangan daripada pertahanan. Cara kerja rudal MIRF yaitu motor roket utama atau booster mendorong ke jalur penerbangan bebas atau suborbital. Kemudian badan bermanuver menggunakan motor roket onboard kecil dengan sistem panduan inersia terkomputerisasi. Kemudian melepaskan hulu ledak menuju ke target. Lalu kemudian badan bermanuver kembali menuju target lain hingga hulu ledak habis. Nah guys, itulah 10 artileri paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Tulis komentarmu di bawah untuk menambahkan, dan jika kamu suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel kami atau dislike jika kamu tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.